bizoi dengan huruf do musyallati yang ada titiknya, yaitu ai ala muharramin, yakni pewakapan atas barang yang diharamkan. Jadi kalau saya wakafin ini sesuatu yang haram, itu kagak jadi wakafnya. Saya wakafkan ini tanah buat bangun diskotik, ya beda. Yang itu membuat bangun diskotik makanya dan tawan siat haram. Maka nggak boleh wakaf kayak begitu, ya. Agak boleh wakaf, ya, kepada barang yang diharamkan. Maka pala yasihu al-waqfu, maka tidak sah wakaf ala imarati kanisatin, seperti membangun gereja lita'abudi, untuk jadikan tempat ibadah. Emang saya saking baiknya mah saudara sih saya udah anggap saudara atau teman sekali. Saya bikinin dan saya wakafin tanah ini buat bikin gereja, tapi tujuannya buat dia ibadah. Itu haram, nggak boleh. Tapi boleh kita wakafkan untuk gereja, boleh. Asal gimana niatnya? Kalau niatnya kita linuzulil madinah alaiha fal waqfu shahihun. Tapi kalau misalnya saya wakafkan ini untuk pembangunan gereja, tapi tujuannya buat orang istirahat dalam perjalanan. Yang saya bikin gereja di pinggir jalan, agak ada tempat istirahat. Saya bikin namanya gereja. Tapi gerejanya bukan untuk dia bikin bukan untuk tempat ibadah orang Kristen. Tapi saya tujuannya, saya bikin itu gereja, bangunan tanah dan bangunannya, tujuannya buat kalau orang perjalanan jauh dia bisa istirahat di situ. Jadinya istirahat. Berarti kan itu makan secara niatnya bukan untuk tempat ibadah. Ya, tapi ngapain perlu bikin gereja ya? Ini kan tempat istirahat baik. Saungan. Ini mah kalau begitu, saya wakafkan tanah ini untuk bangun gereja, untuk tempat istirahat orang yang lewat, bukan tujuan untuk ibadah orang Kristen. Itu boleh. Itu bukan termasuk maksiat, bukan sesuatu yang dilarang. Wa ubhima, maka bisa dipahami kalau musannifi dari perkataan pengarang kitab annahu, ini la yustaratu, tidak disyaratkan fil waqfi, di dalam pewakapan, ya, apa namanya, zuhuru qasdil qurbati, menampakkan zuhurul qasdil qurbati, ya, menampakkan, menjelaskan maksud mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi disyaratkan mah intifa'ul maksiat, ketidakadaan maksiat. Dibilang untuk mendekatkan kepada Allah, mendekatkan diri kan kepada Allah. Ya kagak, kan bukan muslim. Cuma resep membantu orang Islam. Kalau dianggap saudaranya. Ya, karena sekampung itu orangnya baik sama dia. Kemudian dia bilang, tuh kesian juga di kampung kagak punya masjid. Kata tuh orang Cina gitu misalnya gitu, emang kaya orangnya. Udah dah, saya wakafin di tanah buat bangun masjid. Jadi wakafnya, walaupun di situ tidak ada menyarankan untuk menampakkan karena mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Jadi kalau ada orang non muslim dia wakaf, ambil baik salah. Mau tujuannya apa? Walaupun yang penting bukan dari omongannya mana tuh, dari omongan yang tadi ala yakuna al waqfu bi mahzurin, bahwasanya hendaknya tidak ada wakaf itu kepada atau kepada hal yang memang dilarang tujuannya. Contohnya tadi saya wakafkan ini tanah untuk membangun gereja, kan bisa jadi maksiat kalau diniatin buat tempat ibadah
Tapi kalau diniatinnya bukan untuk ibadah tapi untuk istirahat orang lewat musafir, nah, maka itu boleh. Dan bisa diambil daripada kesimpulan daripada perkataannya ini, intinya bahwa tidak disyaratkan di dalam wakaf, yaitu menampakkan tujuan kurban, mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga orang yang bukan Islam tentu pasti dia bukan karena Allah. Dia wakafin, bisa terima, boleh, gitu ya. Jadi kalau ada orang saya mau wakafin orang buat manfaat buat masjid, nah itu ya boleh aja diambil, nggak jadi masalah. Nah, nanti kita teruskan. Sawabun mujidu bil waqti duhur qasdil qurbati. Jadi lah jamaah ya. Bagian Enggak ada aja. Ya Rasulullah, salamun alaihi wa syahadi wa mudarati. Ya Rasulullah, salamun alaihi wa syahadi wa mudarati. Ya Rasulullah, alaika salam syafi'al ummatina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Halaman 23 14 baris dari bawah. Wa amarok. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amarok, dan memerintahkan Kaisar Romawi Ayu Hoja Sarisu, memerintahkan Ayu Hoja bahwa dibawa lagi Asarisu orang yang ketiga. Kemarin orang yang pertama ya, diminta sama Kaisar agar masuk ikuti agama saya dan kamu akan aku jadikan gubernur di satu wilayah. Tapi orang ini akidahnya kuat, imannya hebat, jadi akan pernah jual agama saya dengan dunia. Kemudian ditebas lehernya, jatuh kepalanya menggelinding dan mengucapkan kalimat yang luar biasa walaupun kepalanya sudah terjatuh. Apa yang diucapkan? Ya hanya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannah. Maksud marah nih. Nah, datangkan yang kedua, ada 20 orang tawanan keutusan Malik Umar bin Abdul Aziz karena kalah ditawan. Kemudian yang kedua, panggil lagi di hadapan banyak orang. Kemudian sama, diminta agar mengikuti agama Kaisar dan ditawarkan atau dijanjikan dengan kedudukan yang hebat juga. Dan yang akan dijadikan gubernur di satu kota besar. Menolak juga, saya tidak akan pernah jual agama saya demi dunia. Ditebas lagi ya, luar biasa kuat. Kemudian terjatuh lagi, berguling-guling lagi itu kepala sambil mengucapkan bahwa ini syatrul dan seterusnya. Nah,
Kemudian dari kepala pertama dan kepala kedua berdekatan ini. Setelah putar. Jadi alun-alun itu disaksikan banyak orang. Nah, sekarang dipanggil orang ketiga. Waqala, kata Kaisar, mata keluar. Apa yang akan kamu katakan? Apa yang Anda akan katakan? Hal tadulu ini, apakah kamu siap masuk dalam agamaku? Kata Kaisar. Wa aj'aluka amiran. Kalau kamu masuk agamaku, akan aku jadikan kamu seorang gubernur. Sama tawarannya. Nah yang ketiga ini Pak Adrok Kathusakawa. Maka yang ketiga ini Pak Advokat mendapati atau bernasib ini yang ketiga as-sakawatu. Nasibnya ini celaka karena goyah. Lihat yang pertama di penggal lehernya, yang kedua juga di penggal lehernya, yang ketiga goyah. Waqala, jawab yang ketiga, ada yang ketiga, dakhaltu fi dinika. Ya, saya siap masuk agamamu. Saya siap masuk agama Tuhan. Wahtartu dunya dan akhirat. Aku pilih dunia dibanding akhirat. Ya tawarannya luar biasa. Pilihannya antara mati dan jadi gubernur. Gubernurnya gak tanggung-tanggung karena ini kerajaan besar, Romawi, wilayah kekuasaannya sangat luas. Ya, bisa jadi gubernurnya di satu tempat, misalkan di Irak, ya. Faqala Kaisaru, maka kata Kaisar liwajirihi, kepada patihnya, kepada penasehatnya. Kaisar yang ada para penasehatnya, sama presiden dan para pembisiknya penasehat. Kata Kaisar liwajirihi, uktub lahu misalan. Lipati, catat oleh ulahu untuk orang ini misalnya segala fasilitas yang akan didapatkan. Wasihi hulaan, berikan kepadanya harta yang punya. Wakusan, segala macam ya kebutuhan. Kusan bisa jadi maknanya anggur, arak, dan sebagainya. Pokoknya siapkan fasilitas, siapkan harta, siapkan para pengawal, siapkan minuman-minuman untuknya, untuk merayakan. Wa ilman, siapkan juga ilmu, yang pengetahuan tentang administrasi negara dan lain sebagainya. Bahwa wajibu, maka kata patih sang raja ini, Kaisar ini, penasehatnya, ya Malik, wahai baginda, wahai tuan raja, kaifa mu'tihi bi ghairi tajribatin. Bagaimana mungkin saya akan memberikan kepada orang ini tanpa diuji terlebih dahulu? Maaf baginda, kita uji dulu orang ini, kita tes dulu ya loyalitasnya, jangan langsung aja. Barangkali dia berbohong, menipu. Pakol wajir. Lalu wajir itu, patih itu melanjutkan. Kul lahu, katakan lahu kepadanya, kepada orang ini nih, in kunta shadiqan fi kalamika. Jika kamu benar, in kunta, jika ada kamu shadiqan, benar, jika terbukti benar fi kalamika dalam ucapan kamu, jika terbukti bahwa ucapan kamu itu benar, gini sekarang, taktul rajulan min ashabika. Coba bunuhlah seseorang
dari sahabat-sahabat kamu. Kalau benar kamu sudah menjadi pengikut itu mengikuti agama. Di antara tawaran-tawaran tadi, coba kamu bunuh seorang min ashabika dari teman-teman kamu. Kalau kamu lakukan itu, wanusaddiqu kalamaka, kami baru percaya terhadap omongan kamu. Fahajal mal'unu al-mahjuru, lalu membawalah al-mal'un, orang yang terlaknat ini tadi, ya, siap mengikuti agama Kaisar, al-mahjuru, yang hina. Orang kalau menukar agama dengan gurunya, hina, walaupun dapat jabatan, dapat dunia. Maka si mal'un ini, manusia terkutuk ini, terlaknat ini, yang hina ini, dia ambil wahidan, satu orang min ashabihi, dari teman-temannya. Itu diambil, dibawa ke hadapan Kaisar, takotalahu, langsung aja dibunuh temannya itu. Nah, tebas batangnya, dibunuh. Pa'amarul maliku al-wazira, begitu melihat benar, ya, dibunuh kawannya. Maka Pa'amar, maka memerintahkan al-maliku, maka sang raja atau Kaisar ini memerintahkan al-wazira akan matinya ayat tubal bisa. Tuh lihat benar dia berani melakukan. Nah, tuliskan segala fasilitas akan diberikan kepadanya, gaji segala macam lah. Bahwa al-waziru lil maliki, maka berkata sang patih itu lil maliki kepada Kaisar, pada raja, haja laisa minal akli wal fatonati an tusaddiqa kalamahu. Tunggu dulu baginda, haja laisa minal akli, ini kan masuk akal ya. Wal fatonati, ini bukan pikiran cerdas ini. An tusaddiqa kalamahu, bahwa kita percaya terhadap ucapannya. Wa maro'a haqqalahi, dan tidaklah orang ini menjaga haqqalahi, hak saudaranya. Tunggu dulu tuan raja, ini nggak masuk akal. Ini bukan pikiran cerdas ini. Bahwa kita begitu saja mempercayai ucapannya, sementara dia sendiri nggak bisa menjaga saudaranya. Ya, dia sendiri berkhianat. Allazi wulida ma'ahu, yang dilahirkan ma'ahu bersama dirinya, saudaranya sendiri dibunuh, ya. Wa nasa'a, dan dia tumbuh kembang bersama saudaranya. Pakai bayarna haqqalah, maka bagaimana mungkin orang ini nanti akan menjaga hak-hak kita? Bisa jadi orang ini sekarang aja berkhianat. Bisa jadi dia kita berikan jabatan gubernur, kemudian nanti dia juga berkhianat. Tuh, ya. Pak Maro, lalu Kaisar memerintahkan Dikopi untuk membunuh. Oh iya juga ya. Ya sekarang aja dia berkhianat terhadap saudaranya. Lalu diperintahkan agar udah bunuh. Ya. Apa sih orang? Pakotaluhu, maka al-gojo itu membunuh orang ini. Orang Muslim, tadinya Muslim, kemudian tiba-tiba murtad. Wa qata'u ra'sahu, dan memenggal ra'sahu, kepalanya. Begitu dipenggal, wadara fil midan, jatuh kepalanya, kemudian berputar fil midan, di lapangan, di alun-alun. Disaksikan banyak orang berputar-putar seperti orang pertama, orang kedua. Salah sama rotin sebanyak 3 kali, muter. Wakana, dan adalah kepala ini yang melakukan roksu. Wakana, dan adalah yang membaca roksu kepala itu. Apa man haqqa alaihi kalimatul adabi,
Apa anta tunkidu man apakah maka orang-orang hakku alaihi kalimatul ajab yang telah ditetapkan, yang bernasib alaihi atasnya kalimatul ajab, sudah ditetapkan ia akan mendapatkan siksaan kalimatul ajab, ya, ketetapan bahwa orang ini akan disiksa. Apa anta tunkidu, maka apakah engkau, Nabi ini ke orang semacam ini, tunkidu bisa menyelamatkan? Apakah engkau tunkidu akan menyelamatkan kauman orang-orang kriminal di dalam neraka yang matinya suul khatimah? Nggak bisa. Kalau mati dalam keadaan lepas imannya, murtad, ya, tapi ngomongin kepala. Wasakana pintor pilmidan, dan diem ini kepala muter pintor pilmidan di ujung ujung alun-alun, di pojokan dia. Kan yang satu dipenggal muter mengucapkan ayat Al-Quran. Yang kedua yang kuat akidahnya juga sama mempertahankan agamanya, juga tertarik dengan tawaran dunia, dipenggal lagi muter, kemudian aneh berdekatan tuh kepalanya dengan kepala yang pertama. Nah yang ketiga itu begitu dipenggal, dia ada di pojokan jauh. Karena nanti setiap ruh yang kayak gitu, ruh itu akan bersatu dengan orang yang selevel. Ruh itu ibarat pasukan tentara, dia akan bersatu dengan kesatuannya dengan orang-orang yang selevel. Dan masing-masing kita kayak gitu nanti. Ya. Dia mainannya di pojokan dari alun-alun tadi. Wama hadaro indara sayyid, dan tidak datang indara sayyid ke dekat dua kepala yang tadi syahid itu mempertahankan agama. Saya tidak akan pernah jual agama saya demi dunia. Pasoro, maka jadilah orang ini nih, orang yang ketiga, ila ajabillah, maka jadilah orang ketiga ini mendapatkan siksa dari Allah Ta'ala. Rugi banget. Coba ya, ada orang yang begitu di akhir hayatnya murtad, keluar dari Islam, lepas tiket surga. Makanya kenapa kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim. Kita sudah berada di jalan yang lurus, ibarat tol itu, tapi hati kita, ya Allah, jadikan kami selamat sampai di tujuan. Jangan tiba-tiba ya udah di jalan yang lurus tiba-tiba menyimpang, tiba-tiba tersesat. Maka terus saking sayangnya kita dengan akidah kita, iman kita terus minta ihdinas siratal mustaqim. Sudah mantapkan, kokohkan, kuatkan saya berada di jalan yang lurus. Karena kita belum berakhir. Kalau orang udah mati kemudian bawa iman, Islam terus mati iman, ya, dia bawa tiketnya tuh, ya. Makanya terus kita minta ini nasional, kita minta juga ya bukan libal qulub sabit qalbi ala dini. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tiap hati kita bolak-balik, ya. Sabit qalbi ala dini, mantapkan hatiku berada di atas agama. Dan tidak kayak itu saking saya. Banyak orang kadang-kadang ada yang ustaz begini, pendeta ada, gitu. Lepas agamanya coba. Bisa kan tawaran dunia, tawaran fasilitas, bosan miskin mungkin nggak diperhatiin namanya, makanya tergiur ya dengan tawaran dunia, lepas. Mau dibilang banyak yang kayak gitu. Makanya ihdinas siratal mustaqim bukan berarti kita belum mendapatkan jalan yang lurus. Kita sudah berada di jalan yang lurus. Kita sampai akhir hayat ingin berada di jalan yang lurus. Jadi bukan ghairil maghdubi, bukan jalan orang-orang kaum yang dimurkai, yakni Yahudi. Karena tahu kebenaran, tapi dia tidak mau jalan kebenaran. Tahu Nabi Muhammad adalah Nabi yang
sudah dinubuatkan Nabi akhir zaman, tahu ya, tapi gengsi dia karena Nabi akhir zaman ternyata bukan dari kalangan Bani Israel. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, dan juga orang-orang yang sesat. Ya, yang sesat ini yang menyimpang, tidak sesuai. Setelah yang mestinya sebagai Rasul, kemudian diangkat sebagai Tuhan lalu disembah. Jadi pasal ini ajabilah, maka jadilah orang ketika ini mendapatkan ajab dari Allah. Ujung-ujungnya apa? Jabatan tidak dapat. Ya. Dunia yang dibayangkan ternyata tidak juga didapatkan. Yang didapatkan adalah kematian dalam keadaan surah dimana. Yang kali kayak gini tuh, ya, begitu dia murtad mati. Yo, kali kemarin tuh Bahro, ya, Al-Majusi luar biasa, nggak pernah, ya, nggak pernah ibadah. Begitu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian mati dia, ya, belum dia melaksanakan rukun Islam sama sekali, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, mati. Yo, ada orang kayak begitu. Ya. Hanya diucapkan sini kita semua berlindung kepada Allah, jangan sampai yang itu terjadi pada diri kita. Kita minta agar kita semakin dikuatkan akidah kita, iman Islam kita. Dan nanti Allah disertasi umat Muslim hadis yang ke-20.